Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini saya hadirkan sedikit materi buat teman-teman yang mungkin perlu pemahaman lebih baik tentang gimana sih sebenarnya nyari jurnal, artikel, rujukan-rujukan akademik yang bisa kita pakai buat bahan sebagai skripsi atau sebenarnya perkembangan ilmu tentang satu topik tertentu itu sebenarnya udah sejauh mana. Ya, ini nggak benar-benar tutorial sih, tapi kira-kira teman-teman bisa eksplorasi dari apa-apa yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, makanya apa aja sih sebenarnya yang kita perlu bahas? Oke, pertama saya akan ajak teman-teman untuk berselancar di topik-topik atau jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Nah, jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia itu teman-teman bisa akses lewat website ini. Namanya garuda.kemdikbud.go.id. Silakan dibuka. Nanti di sini akan ada search seperti ini. Nah, saya yakin kemarin teman-teman udah nyari, udah punya gagasan tentang topik yang mau dicari tentang apa. Misalnya sekarang saya akan mencari tentang klitih dan kekerasan gitu misalnya. Nah, di situ akan muncul topik yang sudah dibahas tentang klitih dan kaitannya dengan kekerasan itu seperti apa. Kemudian misalnya nih kita mau ngelakuin tentang ngelakuin skripsi atau bikin skripsi tentang isu apa ya, satu aktor tertentu misalnya. Aktor tertentu apa ya, kita coba cari perusahaan, ini PT Taman Wisata Candi misalnya. Kita cari, ini sudah ada yang melakukan yang seperti ini. Nah, kita perlu cek topiknya itu sebenarnya apa namanya, topiknya itu dia sudah pernah dibahas dalam HI belum gitu. Ini kan sifatnya pariwisata, kaitannya dengan pariwisata. Sudah pernah dibahas di HI atau belum misalnya gitu. Atau sesuatu yang lain misalnya apa ya? Misalnya keamanan manusia lansia. Ternyata belum ada gitu. Human security lansia gitu misalnya. Atau kita ngomong aja langsung lansia gitu. Ternyata banyak, tapi belum ada yang ngomongin tentang human security-nya lansia gitu misalnya. Nah, contoh itu kan misalnya ini isu yang lain, keamanan kesehatan. Apakah sudah pernah dibahas atau belum? Ternyata banyak juga yang belum dibahas gitu. Nah, itu contoh-contoh. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tinggal dibuka nih, misalnya salah satu contoh yang berkaitan dengan HI itu yang mana ya? Coba ini deh. Nah, ini saya agak random nih. Gitu. Ini di sini ada full PDF. Berarti teman-teman tinggal ngedownload, tinggal klik nanti dibuka download. Tapi ada beberapa yang terkadang enggak tersedia ya. Nah, kalau yang kayak gitu teman-teman silakan. Ini ada. Bentar, saya coba nyari yang enggak ada PDF-nya ya. Ini ada juga. Misalnya cekin Google Scholar. Ini kan nggak ada nih. Nggak ada nih. Kita coba buka judulnya, kemudian dicari. Nah, ini nanti ada redesign gitu misalnya. Ini udah ada yang kelihatan ada PDF-nya. Nah, ini ada download full text, tinggal di-download gitu. Nah, sambil itu kita baca. Kalau mau baca hal yang semacam ini, triknya teman-teman kalau memang menurut teman-teman ini sebenarnya perlu atau enggak sih, nyambung atau enggak sih, baca dari abstraknya dulu sama kesimpulan. Baca dari depan ini, kira-kira nyambung nggak sih sama apa yang aku mau bahas. Nah, kemudian baru setelah itu dibahas, dilihat di bagian kesimpulannya. Kalau ternyata kira-kira ini ada hubungannya dan kira-kira penting, tapi harus benar-benar nyambung secara spesifik ya. Misalnya kita ngomongin tentang keamanan kesehatan lansia di Indonesia dilihat dari sudut pandang human security. Kita
perlu ngecek human security-nya di Indonesia itu pelaksanaannya seperti apa, atau pembahasan tentang perlindungan lansia di Indonesia itu seperti apa sejauh ini. Itu contoh-contoh yang memang perlu dibahas kira-kira. Contohnya kayak gitu. Jadi yang benar-benar secara spesifik nyambung. Selain itu akan jadi literature review nanti. Nantinya akan jadi literature review sebagai bahan untuk kajian pustaka. Nanti teman-teman akan masukkan sebagai kajian pustaka, dan dari titik tersebut kita berangkat kemana sih untuk penelitian kita. Gitu. Oke, next kemudian ada misalnya ini untuk yang berbahasa Inggris teman-teman, ada JSTOR. Teman-teman bisa buka pakai JSTOR. Kemudian ini mohon maaf agak lemot, tapi websitenya ini saat saya tulis aja kali ya, kira-kira yang bisa teman-teman pakai itu adalah yang seperti ini. Saya tulis dulu di sini, teman-teman nanti saya kasih aksesnya ke sini, jadi tahu websitenya apa saja sih. Misalnya JSTOR, kemudian Elsevier, kemudian SagePub, kemudian ada ProQuest, kemudian ada Muse Project, kemudian ada Taylor and Francis, ada Springer Link, ada Cambridge Journals, itu misalnya. Ya, kira-kira ini sih yang biasanya cukup valid dan bisa diandalkan. Teman-teman ya tinggal buka aja, sebenarnya tinggal di Google aja, misalnya ini Elsevier. Elsevier. Oh iya, ada lagi Science Direct. Ini, nah nanti teman-teman tinggal masukkan di sini. Misalnya human security. Atau saya sambil nyoba lagi Sage Journals. Soal security, bla 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 bla, banyak sekali. Ini ada adalah buku-buku. Ini kalau yang buku-buku ya. Kalau yang Elsevier Journals, coba Elsevier Journals. Gitu. Dari situ teman-teman open access journals misalnya ini kan ada. Oke, Central. Nah, kemudian health security Indonesia misalnya. Ini contoh aja sih sebenarnya. Hazy days, forest fires, politics of environmental security, ini muncul kan. Nah, terkadang ada yang terkunci nih, ya kan. Ini kebuka sih, ini terbuka, bisa di-download PDF-nya. Ada yang terkunci, misalnya global health security for whom, security from whom, and security for whom, gitu misalnya. Ini saya nakal ngajarin teman-teman kalau pakai Sci-Hub, gitu misalnya. Pakai Sci-Hub, silakan DOI-nya dibuka, dicari, DOI-nya di copy, gimana sih ini? DOI-nya di copy, kemudian dipaste di sini. Nah, kemudian open, kalau bisa, kalau ada database-nya berarti teman-teman bisa mengakses gitu. Itu untuk jurnal, ini daftarnya kan ya. DOI-nya tinggal dibuka. Mohon maaf ini lemot lagi, jadi ya udahlah ya. Kita ganti ke yang lain. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau nyari buku, pakainya ini genlibros.ec atau libgen.rs, ini atau ini yang atas, ini atau bawah ini, dua ini boleh nih salah satu. Saya coba yang ini. Kemudian kita coba cari health security gitu misalnya. Health security, contribution land remote. Oh ternyata nggak terlalu spesifik. Kalau nggak terlalu spesifik, mungkin kita bisa coba pakai cara yang ini. Nah, kita pakai apostrophe. Dua atau satu ya? Sama kayaknya.
Oke, anyway, tapi kira-kira ini atau health security, human security. Ini kan ada macam-macam ya, teman-teman bisa nyari beberapa. Ini facing global environmental change, itu terus atau health security regime misalnya. Ini nggak ada ternyata. Security regime misalnya. Ini state security, regime security, atau health regime. Misalnya, oh ternyata ada. Nah, itu teman-teman tinggal buka salah satunya. Misalnya, Dependent Agency and Global Health Regime, Local African Responses to Donor Aid Efforts, AIDS Efforts. Teman-teman tinggal klik. Ini ada, sebenarnya ada pilihannya ini kan. Saya biasanya langsung yang ambil yang di atas ini. Terus di-download. Kita tinggal buka sebenarnya. Get, download. Gitu. Saya nggak jadi nggak usah di-download. Nah ini tadi yang dari Sci-Hub sudah kebuka, jadi itu sebenarnya secara singkat teman-teman kalau pengen nyari. Kalau misalnya pusing duluan dengan kata-katanya yang ada di sini, teman-teman lihat keywords. Health security, security, disease, national security, sama human security. Nyambung nggak sama apa yang aku mau nyari? Kalau misalnya nyambung health security, oke, kita buka di sini mulai the concept of health security has been ini. Jadi kalau abstrak itu dia akan ngejelasin this article examines this tension but puts forward an alternative explanation for them. Artinya dia akan ngasih apa sih yang sebenarnya dia lakuin di dalam penelitiannya dia gitu. Nah, kemudian di situ juga akan dikasih kesimpulannya dia. The article makes the case that to resolve the tensions around global health security, there is the need for a more explicit recognition of the primary beneficiaries of the current system, gitu misalnya, bla 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 bla. Gitu. Jadi akan ada kalimat-kalimat di akhir yang menjelaskan, oh ternyata sebenarnya dia bilang kayak gini. Kalau misalnya kira-kira ini penting, baru teman-teman ngelihat ke bawah lagi, oh mana ya yang kira-kira nyambung, bagian mana yang kira-kira aku perlu baca gitu. Well, we're studying international relations, mau tidak mau kita belajar tentang gimana caranya memahami sesuatu dalam bahasa yang lain, terutama kan since we're talking about a global language, English is a global language, and therefore it's inevitable gitu. Kayak nggak mungkin juga kita sekarang belajar tanpa bahasa Inggris gitu. Selain itu, rujukan terhadap penelitian-penelitian yang udah ada juga jauh lebih luas gitu. Nah, makanya saya kasih contoh aja nih sebenarnya. Misalnya kita bilang keamanan kesehatan gitu. Kalau di bahasa Indonesia ada 79 juta results gitu misalnya. Kalau sekarang kita ngomongin health security, ada 3 miliar ya itu ya. So, in a comparison, kita perlu bijak memahami mana yang sebenarnya kita perlukan. Karena 3 miliar sumber itu juga belum tentu semuanya bagus. Dan kita nggak bisa bilang bahwa mayoritas diantaranya adalah sesuatu yang masuk akal. Makanya kita berusaha untuk menjadi akademis dengan berusaha untuk berhati-hati melihat mana, makanya kita pakai jurnal, kita pakai referensi yang lebih valid seperti WHO ini boleh, Center for Health Security, and so on and so on. So try as much as possible, coba sebisa mungkin teman-teman melihat sumber yang aku pakai itu sebenarnya valid atau enggak begitu. Oke, kayaknya cukup buat ngebantu teman-teman sedikit mencari cara buat eksplorasi sebenarnya penelitianku tuh udah dilakuin atau belum gitu. Nah itu dari sini, jadi silakan diterapkan, dipelajari untuk membahas, buatnya referensi, buat bikin tinjauan pustaka buat skripsi masing-masing. Oke, good luck and thank you very much. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.